Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M dan dimulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik, nggak lama kok. Cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila sedang tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Eits, jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Pastikan jarak aman ya. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan jaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian. Hindari keramaian seperti mall, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran droplet, kan? Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih. Kalau makan, pasti copot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan bicara, berpotensi untuk terjadinya penularan virus corona. Jadi, makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat dan nggak darurat, mending di rumah aja selama bisa dilakukan dari rumah. Misalnya WFH atau sekolah online. Dengan di rumah saja, kamu sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, dengan melakukan 6M ini, kamu sudah membantu para tenaga medis dalam menanggulangi wabah COVID-19. Yuk, jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua, sehingga kita boleh ada hingga sekarang ini. Kita percaya bahwa kasih Tuhan juga yang mempertemukan kita melalui ibadah Pelkat PKP sore hari ini. Dan kiranya ibu-ibu di rumah senantiasa ada dalam kesehatan yang baik dan juga bersama dengan keluarga berbahagia untuk senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Mari ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan mari kita berdiri untuk melakukan Mars Pelkat PKP GPIB tersebar di pulau-pulau.
Masih dalam sikap berdiri, kita menghadap Allah dan mari kita mempermuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti nomor 3 bait pertama dan kedua, Mari Menyembah. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena hari ke hari Engkau senantiasa mengaruniakan kami kesehatan, Engkau mengaruniakan kami sukacita. Hingga pada saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur walaupun di tengah-tengah pandemi ini kami tetap beribadah dan kami bersekutu denganmu. Dan kiranya dalam ibadah ini Engkau memberkati kami semua dan menyertai peribadahan Pelkat PKP GPIB Jemaat Ebenezer Tanah Pasir dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biarlah jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka Mazmur. Mazmur pasal 25 ayatnya ke-8 hingga ayatnya ke-14. Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14, kita akan membacanya secara silih ganti sebagaimana membaca Mazmur. Mari kita mulai. Tuhan itu baik dan benar. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Tuhan bergaul akrab dengan orang yang takut akan Dia. Demikianlah pembacaan Mazmur, dipersilakan duduk dan kembali kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 3, baitnya yang ketiga dan baitnya yang keempat. Manusia, kami
Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, agar ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, maka kami dapat diberikan pengertian dan pemahaman dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di sorga, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami semua. Di dalam anak-Mu Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita berdiri dan mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 12, kitab Kejadian pasal 12 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka dirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang membacanya, berbahagialah yang mendengarkannya, dan lebih berbahagia lagi ketika kita melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap kita pasti mempunyai kerinduan dan harapan untuk semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Namun seringkali banyak orang yang hanya menginginkan berkat tanpa ketaatan. Banyak yang hanya menginginkan bagian terbaiknya saja, tetapi tidak mau berproses dalam menggapai berkat itu. Hal ini bisa kita pahami karena memang menjadi orang yang taat itu sulit. Meskipun idealnya semua orang tahu bahwa ketaatan akan membawa nikmat berkat. Namun dalam proses untuk menjadi seorang yang taat itulah yang menyulitkan banyak orang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu proses ketaatan kepada Tuhan yang memang tidak mudah untuk dijalani. Melalui kisah pemanggilan Abram untuk keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, dan dari rumah bapaknya. Nah, ibu-ibu yang terkasih yang Tuhan Yesus kasihi,
kita perlu mengingat bahwa tanah Ur Kasdim dan Haran ini adalah merupakan dua daerah yang dipenuhi oleh penyembah berhala. Dan kalau kita membaca dalam Kejadian 31 ayat 30 dan Yosua 24 ayat 23, di situ dikatakan bahwa keluarga Abram pun jatuh dalam penyembahan berhala. Nah, karena itu kalau kita membaca dari firman Tuhan Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai ayat 9 ini, itu bukan hanya berarti bahwa Allah memanggil Abram untuk keluar semata-mata pergi ke tempat yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi ada yang kemudian kita harus lihat dari kedua daerah yang kemudian menjadi tempat tinggal Abram. Di situ dikatakan tempat penyembahan berhala. Itu berarti mau mengatakan bahwa Allah memanggil Abram keluar untuk menyelamatkan Abram dan keluarganya dari penyembahan berhala. Dan kita bisa melihat bagaimana proses ketaatan Abram ini dilakukan tanpa bersungut-sungut ataupun berkeluh kesah. Mari kita melihat ibu-ibu yang terkasih bahwa kesulitan paling utama adalah meninggalkan tempat tinggal di mana kita telah hidup untuk sekian lamanya dan juga sudah pasti mapan dengan segala kebutuhan yang ada. Inilah yang dihadapi oleh Abram dari panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita bisa melihat bagaimana Allah sendiri yang kemudian berjanji kepada Abram dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Allah pun berfirman kepada Abram, dan firman ini adalah juga janji dalam penyertaan hidup Abram. Kita melihat di situ dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Allah memanggil Abram untuk keluar dari tempat tinggalnya, untuk keluar dari sanak saudaranya maupun keluar dari rumah bapaknya, menggenapi firman Tuhan hari ini, di mana Tuhan berkata, Ia akan memberkati Abram dan akan membuat namanya masyhur dan kemudian menjadi berkat. Abram lebih memilih mengikuti perintah Allah daripada mengikuti keinginannya. Mungkin bagi sebagian orang akan berkata bahwa sulit, apalagi pergi ke daerah yang baru yang tidak diketahui, tempat di mana harus memulai segala sesuatu. Tapi kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh firman Allah hari ini. Allah tidak hanya menyuruh Abram keluar dari negeri tempat tinggalnya, tetapi ada janji penyertaan Tuhan dari kehidupan Abram. Ada janji penyertaan Tuhan, dan janji itulah yang kemudian menjadi berkat bagi kita semua hingga sekarang ini. Di ayat yang ketiga pun dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini yang kedua kita bisa melihat janji perlindungan Tuhan bagi Abram dan keluarga, bahwa Abram tidak ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan pun senantiasa melindungi Abram dalam perjalanannya hingga sampai tujuan di mana Tuhan menempatkan mereka. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, memang menjadi orang yang taat itu bagi sebagian orang mengatakan susah dan sulit untuk dijalani. Tetapi inilah yang bisa kita lihat dari firman Tuhan, bahwa kalau Tuhan yang berkehendak, maka Tuhan jugalah yang akan menyertai dan melindungi kita semua.
Kalau Tuhan yang berkehendak, maka percayalah bahwa tantangan apapun, situasi apapun yang kita hadapi, Tuhan pun ada di sana untuk melindungi kita semua. Nah, pemanggilan Abram menjadi teladan awal untuk memahami bahwa Allah memiliki rencana yang besar dalam kehidupan kita manusia sekarang ini. Sebagaimana Abram dipanggil agar olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, demikian juga pemanggilan kita sekalian secara pribadi maupun keluarga. Allah ingin agar melalui kehidupan kita banyak orang yang mengalami berkatnya. Catatan yang pertama dan yang terutama kita ingat adalah ketika Tuhan memberkati kita, maka jadilah saluran berkat bagi orang lain. Ketika Tuhan memberkati kehidupan kita saat ini, maka jangan lupa bahwa Tuhan juga menginginkan kita menjadi saluran berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Ingatlah bahwa karya keselamatan bukan hanya diperuntukkan bagi Abram sendiri dan keluarga, tetapi Tuhan pun mengatakan berkat itu milik semua orang. Bahwa Abram dipakai sebagai alat Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih yang Tuhan Yesus kasihi, karya keselamatan Allah bagi dunia yang telah hancur oleh dosa dimulai dari seorang pribadi dan keluarganya. Melalui Abram dan keturunannya kelak, kehadiran Mesias membawa damai sejahtera akan terwujud. Abram dan keluarganya bukanlah para malaikat. Mereka sama seperti kita yang memiliki berbagai kelemahan dan kelebihan. Karena itu, jikalau Abram dan keluarganya dapat menjadi saluran berkat Allah bagi semua kaum di muka bumi, maka kita dan seisi keluarga pun dapat mewujudkannya. Ingat, berkat itu berasal dari Tuhan. Berkat yang kita punya saat ini itu berasal dari Tuhan. Dan tentunya juga Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Ingatlah bahwa ketaatan itu akan menjadi hal yang luar biasa, nikmat yang luar biasa jikalau kita taat melakukannya di hadapan Tuhan. Hari ini kita mendengar dan membaca tentang Abram. Maka hal yang pertama melalui firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada saya dan ibu-ibu sekalian bahwa ketaatan adalah sebuah perjalanan panjang dalam menggapai janji Tuhan. Paling tidak itulah yang nyata dalam kehidupan seorang Abram. Ketika dia memutuskan untuk ikut kehendak Tuhan, keluar dari kaum keluarga dan berjuang dalam menggapai penggenapan janji Tuhan yang telah diberitahukan kepadanya. Ada proses yang harus kita lalui dalam kehidupan ini. Tetapi percayalah, proses itu akan berujung pada berkat Tuhan. Yang kedua, ketaatan hari ini berdampak pada sesuatu yang baik yang akan Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita, seperti yang telah dijanjikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Bukan berarti seseorang yang taat tidak akan mengalami pergumulan atau persoalan. Seseorang yang taat hanyalah orang yang tetap berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan di dalam masa kesukaran, keterpurukan sekalipun, dia tetap tahu dan percaya bahwa akan tiba masanya penggenapan janji Tuhan yang dinyatakan kepadanya. Orang yang taat bukan berarti bahwa bebas dari masalah dan pergumulan. Orang yang taat bukan berarti bebas dari berbagai macam hambatan. Tetapi melalui semuanya itu
Firman Tuhan mau mengatakan, waktu Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu dialami dan dirasakan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketaatan bagi Abram dan juga bagi kita semua dalam konteks pembacaan Alkitab kita pada hari ini juga berarti keberanian dalam mempercayakan masa depan yang tidak kita ketahui apa yang akan terjadi di depan sana kepada Tuhan yang telah kita ketahui kebaikan dan kesetiaannya yang nyata bagi hidup saat ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa akan datang, tetapi kita percaya Tuhan merancangkan damai sejahtera, sukacita bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Maka baiklah kita semua seperti Abraham, mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan bergantung pada kekayaan, jangan bergantung pada manusia, jangan bergantung pada dunia ini, karena semuanya mengecewakan. Serahkanlah kehidupan kita pada Tuhan, walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, esok maupun seterusnya. Tetapi percayalah, sebagai orang yang beriman seperti Abraham, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan pun menyertai dan melindunginya. Maka kita pun sekarang ini diingatkan, jikalau kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, maka juga Tuhan pasti akan melindungi dan menyertai kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua untuk tetap percaya pada perjalanan hidup kita, pada kekuatan Tuhan, dan bisa menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, dan sekaligus kita akan memberikan persembahan syukur. Kita menyanyikan dari Gita Bakti 82 bait pertama sampai bait yang ketiga. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepadanya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berbakti kepada Tuhan dengan hati yang senang memuji Dia, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu kami boleh ada hingga sekarang ini. Kami percaya bahwa Engkau selalu merancangkan yang terbaik, jikalau kami mau setia dan taat di hadapan. Bapa, ajarlah kami untuk hidup seperti Abraham yang mau menyerahkan kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Walaupun kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya Engkau selalu melindungi dan menyertai kami semua, dimanapun kami berada, dalam situasi dan kondisi apapun yang kami hadapi sekarang ini. Terpuruk dan menderita sekalipun, kami percaya Tuhan ada dan selalu menopang kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh keberadaan gereja-Mu di muka bumi ini. Gereja Protestan di Indonesia bagian barat, secara khusus Jemaat Ebenezer Tanah Pasir. Tuhan, Engkau mengetahui setiap pelayanan dan kesaksian kami, khususnya Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Berkatilah pengurus dan anggota, supaya ada kerjasama yang baik untuk terus mengagungkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kuatkan kami untuk menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada. Berilah kami selalu kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga menjadi perempuan-perempuan yang bijaksana untuk menjalani pelayanan dan kesaksian. Sehingga dimanapun kami berada, di situ kami boleh mewartakan kasih setia Tuhan. Berkati kehidupan warga jemaat-Mu, mulai dari masa balita maupun yang sudah berada dalam masa lansia. Kiranya kekuatan dan kesehatan senantiasa Tuhan karuniakan, berlimpah dengan sukacita dan damai sejahtera. Berkatilah setiap keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang saat ini mengusahakan segala sesuatunya dalam keperluan dan kebutuhan sehari-hari. Dan kiranya juga kami diingatkan bahwa ketika kami diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan, kami juga siap untuk menjadi saluran berkat bagi sesama, bagi gereja, dan bagi dunia ini. Mampukan kami Tuhan, supaya kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, menyimpan berkat Tuhan untuk kepentingan-kepentingan diri sendiri, tetapi biarlah berkat-berkat yang telah tercurah dalam kehidupan kami menjadikan itu sebagai kesaksian bahwa Tuhan selalu mengasihi kami dan semua orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, berkatilah kehidupan sebagai suami istri, sebagai orang tua, agar selalu diperlengkapi dengan Roh Kudus, menjadi orang tua yang bijaksana, hidup dalam takut akan Tuhan, dan menjadi contoh teladan bagi keluarga maupun orang-orang yang ada di sekitar. Begitu juga bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, kiranya Tuhan karuniakan roh kebenaran, supaya mereka juga hidup dalam ketaatan, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran pada nasihat orang tua, sehingga masa depan mereka berada dalam sukacita dan kesuksesan. Ajarlah anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan, supaya mereka juga menjadi anak-anak yang baik, menjadi Allah Tuhan untuk mempermuliakan nama. Mereka yang saat ini mencari pekerjaan maupun yang telah mendapatkan pekerjaan, mereka yang merindukan pasangan hidup, kiranya juga Tuhan memberkati akan setiap harapan dan kerinduan mereka, dan Tuhan pasti akan mewujudkannya tepat pada waktunya. Ya Tuhan, begitu juga bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, berkati mereka dalam kesehatan, biarlah mereka selalu berlimpah-limpah dalam semangat dan
dalam ungkapan syukur. Walaupun seringkali mereka harus mengalami kelemahan, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang tua kami. Tuhan akan memampukan dan menguatkan mereka semua, sehingga di masa lansia mereka tetap menjadi contoh teladan dalam mengikut Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Engkau memberkati perawatan Pak De Untung di rumah sakit Panglima Sebaya, di ruangan isolasi dan melalui perawatan medis. Kiranya Tuhan Engkau nyatakan kasih dan kuasa. Pulihkanlah dan sembuhkanlah Pak De Untung menurut cara dan kuasa, melalui dokter dan perawat, peralatan yang dipergunakan, bahkan makanan, minuman, obat-obatan yang diberi kepadanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bude dalam mendampingi anak-anak yang tidak bisa datang dalam situasi pandemi saat ini. Juga Tuhan berikan kekuatan agar mereka dapat menghadapi semuanya ini dalam iman percaya hanya kepada-Mu. Begitu juga kami doakan bagi Bapak Kasmin Simbolon yang saat ini isolasi mandiri di rumah. Juga Tuhan berkati pemulihan dan kesembuhannya bersama dengan istri terkasih yang ada di Samarinda. Biarlah kasih Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka, sehingga daripada Tuhan sendirilah yang maha kuasa yang akan membuat mereka senantiasa ada dalam pemulihan dan penyembuhan. Terima kasih Tuhan, setiap mereka yang tidak kami sebut satu persatu dalam doa ini, Engkau maha tahu dan Engkau tahu juga apa yang saat ini mereka alami. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini dalam masa-masa pemulihan juga Tuhan kuatkan dan Tuhan pulihkan. Bahkan yang tidak kami kenal sekalipun, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah tangan kasih Tuhan menjamah mereka semua, sehingga mereka memperoleh berkat kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami doakan juga bagi keberadaan bangsa dan negara kami Republik Indonesia, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai pelosok pedesaan. Berkatilah rencana-rencana pemerintah kami di saat pandemi ini, supaya sebagai masyarakat pun kami mendukung dan bekerja sama. Kami tetap menerapkan protokol kesehatan, dan kiranya dengan kerjasama yang baik kami dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan selalu hikmat-Mu pada pemerintah kami bersama dengan masyarakatnya, khususnya kami di Kabupaten Tanah Pasir ini Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Semua instansi pemerintah maupun swasta, kami juga serahkan mereka dalam tangan TNI dan Polri. Kiranya Tuhan juga memberkati hidup dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh doa, permohonan dan ucapan syukur kami ini ke dalam tangan-Mu. Sempurnakanlah ya Tuhan, dan ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Hanya di dalam anak Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita
Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan boleh menjadi bagian dalam hidup kita sehari-hari. Tetaplah taat dan setia pada firman Tuhan, karena semuanya akan berbuah berkat dalam hidup kita. Dan jadilah saluran berkat demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan Gita Bakti nomor 115, bait yang pertama, utuslah kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan Tuhan Yesus Kristus dengan penyertaan kuasa Roh Kudus akan selalu menjaga, memelihara, dan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Ibu-ibu yang terkasih, tetap jaga kesehatan supaya kita dijauhkan dari segala mara bahaya, khususnya yang diakibatkan oleh COVID-19. Terapkan selalu protokol kesehatan, dan yang terpenting jangan lupa berdoa, dan selalulah bahagia menghadapi situasi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.